suasana depan komplek makam Sunan Gunung Jati, guys. Oh ya, kita lagi mau menuju masuk, didampingi oleh pendamping. Area paling luar setelah masuk dari parkiran. Ini apa, Mas? Pendopo. Ya, sebagian ada yang rapuh juga kayunya. Ya. Pendopo buat ini ya, kalau pendopo ya apa? Ngajar-ngajar gitu. Ya, tempat pendopo. Kumpul-kumpul ya. Soalnya nanti saya istilahnya satukan dengan cerita yang itu biar nyatu. Biar nanti saya ceritakan. Pendopo. Iya. Ini pintu ke berapa, Pak? Ini jatuhnya pintu yang ketiga. Pintu masih ada 6 ketiga. pintu lagi. Total keseluruhan 9 pintu. Ini makam siapa? Kiai Makam Sunan Gunung Jati Raden Syarif Raden Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Di antara salah satu aulia Allah yang 9 wali tersebut. Iya. Kalau perlu diangkat terus gimana? Istilahnya Ke makam langsung depan itu? Sunan Gunung Jati ya, insya Allah bisa kumpul sekarang aja jam berapa? Enggak, itu apa? Gimana prosedurnya? Atau? Jadi istilahnya kalau misalkan kita langsung masuk ke Kebetulan kita juga hari Jumat, jadi banyak peziarah-peziarah yang datang. Jangan lupa untuk bersuci, kirim Al-Fatihah buat para leluhur-leluhur kita. Itu untuk membersihkan diri. Itu kebetulan ada yang melantunkan sholawat Nabi. sekalian Ini kita masih di area pintu ketiga. Ini makam dari istri Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cina. Ini suasananya. Karena berasal dari Cina, jadi memang ornamen-ornamen semacam keramik itu yang dipakai lebih Cina, itu bawaan dari ratu dari Cina. Ibu Ratu Mas Kawunganten mempunyai anak Sultan kemudian Istri paling tuanya Sunan Gunung Jati ya. Kalau yang ini makam dari istri Sunan Gunung Jati yang terakhir. Berarti karena dari Cina memang makanya ornamennya Cina-Cina itu ya. Iya, Ininya Cina ya. ornamennya. Kita sekarang menuju ke bagian luar makam Sunan Gunung Jatinya. Tempat yang tadi kita guys, banyak yang bersolawat Nabi. Ini kita menuju ke bagian depannya. Itu juga depannya. Oh Mas, itu juga Masuk datang enggak? masih. Bagian pelatihan lagi. Itu balonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menuju ke atas di ruang makam Sunan Gunung Jati.
Allah. Nah ini yang di samping-samping ini ada makam santri-santri dari Eyang Sunan Gunung Jati atau sesepuh dari setiap desa masing-masing ya. Itu kan nama-nama desanya Kaplong, Indramayu dan belajar apa? Lihat sambil jalan. Jadi ini cucu-cucunya mas, santri ya? Oh santri ya. Jadi yang perihalnya yang mau masuk Islam pada waktu zamannya saya. Ini makam-makam dari santri-santrinya Sunan Gunung Jati. Nih, suasananya. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita udah masuk di lokasi yang paling atas atau yang paling tinggi karena perihalnya untuk makam Eyang Sunan Gunung Jati tersebut itu ada di bawah mahkota tersebut. Iya iya. Tuh, guys. Kita ambil aja video. Jadi itu ya mas ya. Iya. Yang Nah, itu yang ada kerucut foto itu perihalnya itu istilahnya batu giok yang pasrahan dari istri Sunan Gunung Jati yang dari Cina Putri Ongkit. Oh yang putih. Yang hijau. Oh yang hijau. Kalau zaman dulu ya lah bang. Kopi Raja. Iya, kopi raja India itu apa Cina? Ya. Jadi karena istri terakhirnya ada di dalam. Pak Sunan itu Putri Ongtin dari Cina, jadi ornamen-ornamennya dari Cina ya mas ya? Dari Cina sebagian. Sebagian. Dari Cina dengan Jawa. Iya sama. Dari sini berarti ya. Mari kita lanjut sebelah situ. Ini kita lanjut. Tadi karena tempat parkir itu. Iya. Makanya lumayan ya. Oh iya. Hmm. Paling atas sudah Pak. Oh iya. Tapi tidak membangun masjid atau apa itu Nah, ya? Apa? itu kita di atas bagian atas. Nah, kalau yang untuk satu mana-mana itu satu surah itu gimana ya? Untuk sementara kita nggak masuk ke makam Sunan. Insya Allah untuk next kita ke makam Sunan. Ini masih makam-makam santrinya mas ya? Ya makam santri-santri. Masih makam-makam Yang santri. mau masuk ajaran kami Sunan Gunung Jati pada waktu siap Islam. Nah itu juga yang di atas dilihatkan. Mana? Itu ada yang namanya pohon kayu Nagasari. Oh, Nah itu ada sejarahnya. itu ya? Pohon kayu Nagasari itu Itu bisa pohon dikatakan itu kayu sebenarnya Nagasari. yang mau ngabdi sama Eyang Sunan Gunung Jati, yang membentengi Nagasari buat tolak bala zaman dulu secara makanya adanya juga di dalam. Nanti kalau udah masuk lihat sendiri. Pohon kayu Pohon kayu Nagasari. pohon kayu Nagasari. Tolak bala ya. Cuman kalau Berarti dipegang atau di Untuk tolak bala ya. Zaman dulu ya. aja diletakkan di pintu masuk depan rumah. Nah cuma kalau untuk Nah, itu tadi, guys. praktis, jadi banyak dibikin tasbih biar banyak itu. Ornamen giok yang dibawa Putri Ongtin Iya kan. Cina itu makam Sunan Gunung Jati. sampingnya yang buat Ada bijinya kalau gitu. Mas kalau tembok-tembok ini emang belum nggak direnov ya kalau ini ya asli ya kalau ini. Asli gitu. Bangun aja. berarti jarang pohon itu ya. Ya asli mas. Kalau Jadi di dalam ada itu makam Sunan Gunung Jati Raden Syarif Hidayatullah, di samping beliau ada makam menantunya Valetehan atau Raden Tubagus Paseh, ada juga makam ibunya Sunan Gunung Jati Ibu Ratu Rara Santa Syarif Famudaim, ada juga istrinya juga Nyimas Kuresin. Baru kita keluar pintu 9, di dalam juga ada istrinya Mas Lara Kerta, pintu 9 keluar. Oh yang di bawah itu masih makam-makam turunan dari Kanjeng Sunan. Masih keturunan sini. Yang kalau yang rumah-rumah itu udah umum ya mas ya? Iya. Maksudnya ya. Jadi tadi yang waktu istilahnya tahu bahan keripik-keripik melinjo itu pohonnya, pohon melinjo. Cuma dari sananya ada Ini yang tadi makam-makam santri dari Kanjeng Sunan. Nah, kita sekarang ke makam Pangeran Sukmawijaya Raden Kusuma. makam Pangeran Sukmawijaya. Mohon izin
Eyang Suci Raden Kusuma. Nah ini antara hubungan dengan Eyang Sunan Gunung Jati juga ada hubungannya. Kalau yang ini